warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama kita Bawaslu Jakarta Selatan dalam serial pendidikan politik dan pengawasan pemilu di episode podcast. Baik, selamat siang Pak Wahyudin. Selamat siang Bu Adana. Sahabat Bawaslu di seluruh Nusantara, kali ini kita kedatangan tamu Bapak Wahyudin, Koordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Agak deg-degan juga nih saya dengan Bapak yang ngurusin sengketa. Ini kalau kita ada sengketa, kayaknya ahlinya memang Pak Wahyudin. Baik, sahabat Bawaslu, karena ini adalah serial pendidikan politik dan pengawasan pemilu, kita akan banyak berbincang tentang hal-hal seputar pengawasan pemilu, kewenangan Bawaslu, dan tentunya kita berharap diskusi kita ini akan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan nantinya kita berharap masyarakat juga ikut dalam pengawasan partisipatif. Baik, kita mulai ya Pak. Gimana Pak? Siap. Ini kalau pimpinan ngomong siap, ya kitanya jadi gimana gitu ya. Baik Pak Wahyudin, Iya. kita ini Bawaslu punya kewenangan yang luar biasa, urusan penyelesaian sengketa. Betul. Tidak hanya pemilu tapi juga pemilihan kepala daerah ya Pak ya. Iya. Nah ini mungkin publik juga harus tahu apa sih yang stressing dari penyelesaian sengketa, dan apa memang ini kan frame-nya jadi kayak emang pemilu memang banyak sengketa gitu loh Pak ya. Jadi Iya. mengerikan juga ini kan, sementara kita pemilu itu kan diasumsikan sebagai pesta di mana orang itu sangat antusias, menikmati, dan akhirnya kita bisa menemukan pemimpin yang baik gitu kan. Amin. Nah terus kemudian kita ada sengketa, kayak ada konflik gitu di dalamnya, gimana menurut Bapak itu? Iya, sengketa ini kan lazim dikenal sama publik itu kan masih sengketa akhir ya, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah sebetulnya di dalam proses dan tahapan-tahapan pemilu dan pemilihan itu ada sengketa proses di sana yang menjadi kewenangan Bawaslu. Jadi ada dua sengketa di sini, ada sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu, dan ada juga sengketa hasil atau sengketa akhir yang akan diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Nah kalau kita lihat apa sih yang melatar belakangi sengketa proses pemilu ini ada dan menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu, tentu ini kan juga didasarkan pada bagaimana proses atau sistem hukum yang digunakan oleh negara kita, kemudian itu diadopsi menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu. Nah artinya bahwa di kita kan ada mengenal peradilan administrasi ya, tata usaha negara dan seterusnya, untuk menguji keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik berkaitan dengan atau yang berdampak kepada masyarakat. Nah sengketa proses pemilu itu sangat berkaitan juga dengan itu. Ada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh KPU itu harus diuji kan, karena keputusan itu akan berdampak dan memberikan nilai kerugian bagi peserta pemilu. Nah bayangkan kalau itu tidak ada lembaga pengujiannya, sangat dirugikan dan tidak ada nilai keadilan di sana, sehingga ketika keputusan itu keluar udah mau nggak mau harus diterima. Nah dengan adanya penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu ini, ya pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keluarnya keputusan itu dapat menguji apakah memang KPU di dalam melaksanakan tugas dalam mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai, sudah tepat, atau dianggap itu sudah benar. Nah maka di dalam sengketa proses pemilu itu menguji keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon, dalam hal ini adalah peserta pemilu. Apakah memang keberatan mereka itu bisa dibenarkan atau keputusan KPU itu sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi secara filosofisnya ada di situ sebetulnya. Nah jangan sampai nanti ada suatu perbuatan ataupun persoalan yang tidak punya wadah penyelesaiannya. Maka di setiap pemilu itu apapun persoalan kan harus ada wadahnya. Maka keputusan KPU yang dikeluarkan itu kan wadah pengujiannya ada di situ, sehingga ada suatu kepastian hukum yang ada di sana dan juga ada nilai keadilan yang dilihat, sehingga dengan putusan Bawaslu itu orang bisa melihat oh udah ini sudah diuji oleh lembaga lain,
di luar daripada yang mengeluarkan ataupun di luar daripada pendapat dari peserta pemilu itu, ada lembaga Bawaslu yang mengujinya. Iya, ini filosofis banget. Dan kita jadi tahu bahwa memang asas kepastian hukum itu memang harus ditegakkan, dan ujungnya itu kan keadilan ya Pak ya. Keadilan ya. Keadilannya. Karena memang setiap hari kita ini kan tentang keadilan pemilu, keadilan Betul, pemilu. betul, Makanya betul. harus ada tempatnya untuk Harus ada tempatnya untuk menguji keadilan itu. Keadilan itu ya. Nah, gitu Pak. Jadi itu masuknya ke sengketa proses ya Pak Sengketa ya. proses, Sengketa ya. proses. Nah, kalau kita tahu sengketa proses ya sahabat Bawaslu kan kita dihadapkan dengan dua persoalan sengketa nih, Ya. antara peserta pemilu kepada penyelenggara pemilu dan sesama antar peserta pemilu. Nah, di lapangan nih Pak, bagaimana realita dari persoalan sengketa ini? Sengketa proses utamanya. Kalau di pemilu kan sudah pernah ada kami tangani ya, waktu pemilu tahun 2019 itu ada 6 permohonan yang sudah kami terima di sana, tetapi tidak semua permohonan itu kan dapat diselesaikan oleh Bawaslu karena pertimbangan tadi ada yang menjadi bagian daripada Mahkamah Konstitusi sengketa hasil itu. Ya, Pak, ya. Nah, jadi Bawaslu juga tidak semua keputusan KPU itu dapat diuji di sana, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang harus dilihat oleh kami, itu adalah menjadi bagian dari kewenangan kita. Nah, selama pemilu tahun 2019 itu hanya ada 4 yang kami selesaikan, karena yang 2 itu adalah bukan menjadi kewenangan. Di antara 4 itu, pertama ada yang didapat diselesaikan dengan proses mediasi, sepakat di antara para pihak dalam mediasi, kemudian selesai di tingkat itu. Nah, ada lagi 3 permohonan lainnya yang diajukan oleh 2 DPD, di mana permohonannya itu dua-duanya kami tolak karena mereka tidak mampu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian KPU di dalam menerbitkan keputusan berkaitan dengan syarat dukungan yang mereka ajukan. Nah, yang terakhir itu oleh calon anggota legislatif DPRD provinsi yang dianggap tidak memenuhi syarat karena dia terpidana korupsi. Tetapi pada putusan akhir kami menyatakan bahwa mereka diterima seluruh permohonannya karena sudah mampu memenuhi segala persyaratan-persyaratan dimintakan oleh undang-undang. Waduh, saya mau stressing. Kasus yang ketiga itu kan booming banget Pak, nasional ya. Dan DKI itu jadi sorotan dan bisa jadi payung hukum ya kan? Iya. Gitu ya Pak. Ini saya jujur aja nggak terlalu pasti nih bicara hukum. Kalau Bapak ini kan luar biasa, sahabat Bawaslu. Pak Mayu. Bicara politik kan Bu Ada lebih jago. Iya, kalau saya memang di politik. Tapi Pak Mayu ini nih bukan hanya aktif sekarang ini di Bawaslu provinsi, tapi sebelumnya juga, dan bahkan masih aktif ya Pak, mungkin ya jadi dosen, mungkin karena sekarang ini lagi nggak ini jadi dosen hukum tata negara, terus kemudian advokat juga. Betul. Jadi nggak salah saya kira Bawaslu ini menerima Pak Mahyudin menjadi bagian dari keluarga besar Bawaslu. Nah, pastinya kesempatan ini kita harus gunakan sebaik-baiknya. Terkait tadi Pak, ini kan ada proses yang tadi ada 4 kasus yang selesai di mediasi, ada yang selesai di adjudikasi. Nah, persoalan mediasi ini Pak, ini kan orang mungkin nggak pikir itu mudah gitu kan, tidak perlu ada proses persidangan yang kayaknya formalistik banget gitu kan. Tapi ternyata kan proses mediasi ini butuh keterampilan, butuh kemahiran, karena nggak mudah Pak, orang yang lagi sengketa berantem gitu kan. Terus hanya kita target terus bisa mediasi. Gimana Pak mediasi di Bawaslu? Terlebih lagi mediasi kita cuma hanya 2 hari kan Pak? Ya, sangat singkat sekali memang. Singkat. Ya, saya kira penyelesaian sengketa proses pemilu ini kan butuh waktu 12 hari ya untuk 12 hari. Dari waktu 12 hari itu untuk mediasi diberikan waktu 2 hari. Artinya kalau untuk masuk ke adjudikasi kan relatif hanya 10 hari. Jadi total jadi 12 hari. Nah, apa sih harapannya diadakan mediasi dalam 2 hari itu kan agar mempercepat proses-proses yang ada, termasuk juga penentuan waktu 12 hari itu agar putusan Bawaslu nanti itu kan bisa diikuti atau dalam tahapan-tahapan seterusnya. Karena kalau sudah melewati tahapan itu kan tidak bisa lagi, agak sulit masuk gitu ke dalam tahapan berikutnya, sehingga perhitungan waktu dan hari itu untuk memperhitungkan tahapan-tahapan yang ada. Nah, kenapa ada mediasi? Berharap bahwa sengketa itu bisa selesai di tingkat itu dan tidak perlu harus dalam proses adjudikasi yang memakan waktu dan lain-lain gitu, misalnya pembuktian dan sebagainya, harus menghadirkan saksi, ahli dan sebagainya. Itu kan juga
akan membuat kita menjadi peserta pemilu akan kerepotan lah Betul. dalam hal itu. Nah, mediasi juga ini kan menjadi kunci penyelesaiannya. Nah, tentu diperlukan kesiapan-kesiapan kita sebagai mediator. Artinya bahwa mediator itu kan harus punya kemampuan yang baik untuk bisa memahami bagaimana kedudukan kasus ataupun permohonan itu seperti apa sih gitu, sehingga itu bisa membantu di dalam menyelesaikan persoalan ataupun hal-hal yang dimohonkan itu. Karena biasanya kan terjadi perbedaan pendapat nih. Nah, bisa nggak kita sebagai mediator untuk menjadi jembatan penengah di antara mereka itu, sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi antara mereka itu bisa kita seimbangkan sehingga lahir suatu kesepakatan. Elaborasi dong Pak dengan kasus yang kemarin DKI tangani, mediasinya kan berhasil satu. Iya, sebetulnya itu memang dari permohonan yang diajukan oleh pemohon itu memang kekurangan syarat dukungan tidak terlalu banyak, hanya sedikit gitu, sehingga KPU juga pada saat itu mau menerima karena mungkin mereka menganggap mungkin kami yang hilaf atau salah. Ini juga suatu bentuk gentleman dari teman-teman KPU yang mengakui bahwa memang ada kesalahan dan sebagainya. Nah, itu juga karena kemampuan dari seorang mediatornya. Iya dong. Iya, yang mampu melihat ini bisa ada peluang nih untuk bisa diselesaikan, karena pertama jarak perselisihan itu tidak jauh dan melihat psikologi dari masing-masing yang bersengketa ini tidak begitu kuat, maka bisa dipengaruhi ataupun diberikan solusi terbaik sehingga mereka sepakat untuk bisa menyepakati dan menyelesaikan sengketa di tingkat mediasi. Menyepakati. Iya, sepakat untuk menyepakati. Baik Pak. Nah itu kan terkait banget dengan keterampilan, tadi kemahirannya, membaca bahwa itu peluangnya bisa untuk dimediasi kalau gitu kan, itu kan nggak mudah Pak. Maksudnya butuh apa yang dibutuhkan Pak? Ini kalau DKI udah berhasil dengan satu kasus mediasi kan bisa jadi contoh dan apa yang bisa harus di-sharing Pak? Iya, sebetulnya gini, pertama kan mediasi di Bawaslu kan berbeda dengan mediasi pada umumnya kan. Mereka kalau di mediasi pada umumnya itu kan mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan mediator yang mereka inginkan. Tetapi di Bawaslu mereka otomatis mengikuti dan penentuan mediator sengketa A misalnya, atau sengketa ini atau sengketa itu gitu. Jadi ada setiap ini mereka ditentukan siapa yang memimpin itu. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah ya kita harus menguasai betul apa sih yang menjadi persoalannya itu, substansinya ada di mana gitu loh. Nah, baru kemudian nanti kita akan sedikit memikirkan bagaimana solusi-solusinya atau kemungkinan-kemungkinan pada saat mediasi nanti apa saja sih yang muncul dari berbagai pihak ini, dari pihak yang bersengketa ini seperti apa dan sebagainya, sehingga kemudian akan memudahkan kita pada saat berhadapan dengan mereka. Karena posisi kita ini kan adalah posisi sebagai penengah. Dan sangat berbeda sekali ketika kita menjadi adjudikator gitu dalam persidangan itu, bahwa kita memiliki sikap yang sangat menentukan kita. Nah, posisi kita sebagai mediator itu kan nggak seperti itu. Semuanya sederajat, tingkatnya derajatnya sama gitu. Tidak ada yang lebih tinggi, justru posisi kita tuh harus benar-benar netral dan terlihat netral dan bahkan harus netral. Jangan sampai bahasa kita pun juga itu kan akan menjurus kepada keberpihakan pada A. Meskipun kita tidak ada keinginan, tapi bahasa yang kita gunakan orang bisa menilai, oh ini kok mediator sudah tidak netral nih, bahasanya kok selalu seolah-olah membela ataupun memihak kepada salah satu. Itu yang harus dijaga juga sehingga para pihak ini merasa nyaman. Nah, bagaimana sikap kita agar mereka ini bisa nyaman? Maka pilihan-pilihan kata, bahasa, sikap kita juga tidak boleh berat sebelah. Cara kita misalnya memandang si A harus sama dengan memandang si B, kesempatan si A sama dengan kesempatan si B, semua harus serba sama. Ini kan perlu pelatihan-pelatihan yang memang sangat ini ya untuk menguatkan skill kita di dalam bermediasi. Jadi kita semua harus belajar jadi mediator yang baik. Dan itu pastinya sekaligus menjadi indikator ya Pak, yang tidak hanya sekedar mengukur kemampuan untuk memediasi, tapi juga mengukur integritas kita kan Iya, Pak? betul. Itu. Jadi urusan mediator ini ya tidak menjadi pengakuan ya buat kita bebas dari urusan-urusan memihak dan sebagainya. Jadi 5 second ke kanan, 5 second ke kiri. Ya, nggak boleh 5 second ke kanan jadi 10 second. Iya, memang di awal itu memang dalam konteks mediator itu memang harus dijelaskan di awal itu. Misalnya ada beberapa peraturan-peraturan memang harus disampaikan di sana. Peraturan kita bermediasi ada, misalnya nanti
kesempatan siapa yang lebih pertama diberikan, kedua berikutnya siapa dan sebagainya, itu juga harus disampaikan nanti ke dalam forum mediasi itu, sehingga jangan sampai loh kok dia duluan, nah, kok saya belakangan, itu kan termasuk ego juga gitu loh, kok dia yang dengar duluan, saya ini yang merasa ini nih. Nah maka dibuat kesepakatan-kesepakatan di dalam proses mediasi itu, sehingga semua orang merasa nyaman dan tenang dan mau diselesaikan masalahnya itu. Ya, ini kan kalau persoalan mediasi kan bukan hanya persoalan kasusnya itu, tapi kan pada persoalan ego dan psikologi gitu. Iya, betul Pak, betul. Saya kira itu jadi kemahiran sendiri ya. Gimana kita bisa nah itu persoalan apa. Jadi mediator itu jangankan untuk orang, untuk dirinya saja, dia harus betul-betul mampu menenangkan dirinya dulu ya. Sepertinya kalau saya harus belajar banyak untuk itu. Kita semua masih sama-sama belajar. Untuk menenangkan emosi Pak. Karena kita juga kayaknya secara otomatis dipaksa nih harus bisa gitu loh, untuk bisa menjadi mediator gitu kan, karena itu menjadi kewenangan kita gitu. Luar biasa memang Bawaslu ini Pak. Baik Pak. Nah, potensi sengketa kan, ya itu tadi. Potensi sengketa kan sebenarnya ya objeknya pasti melihat ke objek ya Pak ya. Iya. Dan terlebih lagi di DKI nih Pak ya kan, yang orang berpikir tuh dinamika politiknya tinggi, ya kan. Ya orang menjadi sangat sangat kuat untuk saling bersaing, saling bertaruh dan sebagainya gitu kan. Bagaimana Bapak melihat ini? Maksudnya gini loh, ini ada tempat nih untuk penyelesaian sengketa gitu kan. Partai-partai atau peserta pemilu itu udah manfaatin nggak ini Pak? Bawaslu sebagai penyelesaian sengketa. Artinya gini loh, kalau ada sengketa ya udah deh, kalau nggak usah, karena ada tempatnya, jangan didiem-diemin gitu loh. Nah, gimana tuh Pak? Dari KI ini loh Pak, dinamikanya luar biasa. Iya, memang kita juga masih perlu ya untuk melakukan sosialisasi kepada peserta pemilu berkaitan dengan adanya kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ini. Tetapi di pemilu tahun 2019, karena di 2020 kita tidak punya pilkada, kita hanya bercerita pengalaman kita meskipun itu sudah dianggap usang lah, karena sudah cukup pilkada, karena kita nggak punya pengalaman itu, ya sudah kita cerita yang itu saja lah. Nah, Mbak, itu saya cukup memahami bahwa peserta pemilu sudah mengerti gitu loh, bagaimana atau di mana mereka harus bisa membela hak-hak mereka ketika dianggap itu dirugikan gitu loh. Nah, 6 permohonan tadi itu juga dianggap sebagai perwakilan bahwa masyarakat ini ataupun partai politik dan peserta pemilu ini sudah memahami betul proses di dalam sengketa. Tetapi itu juga kan perlu ada tetap dilakukan sosialisasi yang kita lakukan. Misalnya sekarang di kabupaten kota DKI Jakarta kan ada juga program kegiatan-kegiatan bagaimana untuk melakukan sosialisasi ke teman-teman partai politik untuk memperkenalkan bagaimana sengketa proses pemilu. Meskipun di DKI Jakarta sendiri kan di tingkat kabupaten kota tidak memiliki pemilihan nih, baik pemilihan kepala daerah termasuk juga pemilihan legislatifnya. Tetapi ini kan penting gitu loh, karena ada sengketa lain yang dimaksud tadi, sengketa antar peserta itu. Nah, saya mau masuk di situ nih Pak, sengketa antar peserta pemilu gitu kan. Bagaimana sebenarnya mereka itu memanfaatkan itu, bahasa memanfaatkan saya gitu kan, ada kewenangan itu dari Bawaslu dan fenomenanya memang selalu ada juga nih Pak ya kan, tindih-tindihan APK misalnya gitu kan, itu sering terjadi gitu Pak. Nah, gimana menurut Bapak? Nah, pada prinsipnya sengketa antar peserta ini kan hampir sama lah dengan sengketa antar peserta penyelenggara, hampir sama. Cuman mereka waktunya yang membedakan. Kalau antar peserta ini kan cuma 2 hari. Tetapi prosesnya hampir sama dengan proses-proses yang terjadi di dalam sengketa antar peserta dengan penyelenggara ini. Sama. Nah, memang di dalam undang-undang kita dari pasal 466 sampai 469 kalau tidak salah, itu kan hanya menjelaskan tentang sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilu. Antar peserta pemilu itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme teknis dan tata cara dalam penyelesaian sengketa antar peserta itu. Tetapi kita pada saat itu sering diundang sama Bawaslu RI untuk menyusun per Bawaslu, akhirnya dibuat juga. Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan di antara kami dalam melakukan FGD. Ini tidak perlu, karena memang tidak ada penjelasan di undang-undang bagaimana harus membentuk dan sebagainya. Tetapi di dalam perdebatan dan diskusi yang terjadi itu kan, karena hukum itu dibentukkan ada 3 alasannya. Pertama secara filosofis gitu kan,
kedua secara sosiologis, dan ketiga secara yuridis. Nah, kalau secara filosofis ini kan hukum yang dibuatkan harus sesuai dengan akar budaya masyarakatnya dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam suatu masyarakat itu. Nah, secara yuridisnya itu adalah hukum itu dibentuk untuk menjawab suatu persoalan yang ada. Misalnya ada suatu perbuatan hukum yang tidak atau belum diatur oleh undang-undang, maka harus segera dibuatkan peraturannya. Nah, kedudukan daripada sengketa antar peserta ini adalah secara sosiologisnya. Artinya ada suatu kekosongan hukum yang terjadi di sana, di mana di dalam pemilu itu belum diatur. Nah, maka tidak boleh dong ada suatu persoalan, ada suatu perbuatan yang memang dianggap itu akan mengganggu proses dan juga tidak akan menunjukkan suatu keadilan, tetapi tidak ada regulasi ataupun peraturan yang mengatur. Sehingga dengan alasan-alasan adanya terjadi kekosongan hukum dan seterusnya itu, maka dibuatlah peraturan Bawaslu untuk mengatur soal itu. Nah, kaitannya dengan bagaimana sih teknik-teknik ataupun proses yang berkaitan dengan sengketa antar peserta, memang dalam jangka waktu 2 hari itu kan orang berpikir, kok bisa menyelesaikan itu dalam jangka waktu 2 hari? Luar Itu biasa. kan sangat singkat sekali gitu loh. Iya, iya. Sejago apa sih, seluar biasa apa sih Bawaslu gitu loh bisa menyelesaikan orang sengketa dalam 2 hari. Nah, kalau kita melihat sengketa antar peserta ini kan relatif sengketanya sangat sederhana gitu loh. Jadi oleh karena itulah kita di dalam 2 hari itu bisa menyelesaikan. Nah, di situ kita akan membuat suatu putusan nanti di dalam proses penyelesaiannya. Nah, bahkan pun juga karena sengketa antar peserta ini sifatnya sederhana, hal-hal yang bersifat teknis dan hal-hal yang dianggap yaitu tidak terlalu substansi ya, misalnya seperti Bu Ardana sampaikan tadi soal pemasangan APK, bisa terjadi tindihan nih. Ada salah satu calon sudah masang duluan, kemudian ditimpa di bagian di depan, itu kan tentu akan mengganggu. Dan ini pun juga belum diatur di dalam ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran. Nah, maka terjadi kekosongan di situ. Nah, tentu harus dibuat suatu regulasi yang mengatur itu, sehingga apapun persoalan dalam pemilu ini ya harus ada dong lembaga penyelesaiannya atau wadah penyelesaiannya di mana gitu loh. Nah, seperti itu sebenarnya dari secara filosofis dan sosiologis dan yuridis dalam lahirnya sengketa proses pemilu. Tetapi pengalaman kita atau kami di DKI Jakarta belum pernah melaksanakan itu. Karena lagi-lagi kita harus kembali ke pemilu 2019 karena ketiadaan pilkada itu. Ketiadaan pilkada. Perbawaslunya baru turun 3 hari sebelum pungut hitung. Betul, Pak. Yeah. Tapi sebenarnya realitanya itu banyak yang terjadi loh, Pak. Iya, Dan banyak. itu akhirnya dieksekusi sama teman-teman Panwas yang sifatnya ad hoc ya, di bawah ya. Dan apa ya, belajar dari itu juga ternyata memang butuh ketokohan. Artinya mediator ini butuh performa di mana bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya sangat spontan ya di bawah dengan ketokohannya gitu. Bagaimana menurut Bapak? Jadi gimana nanti proses rekrutmennya gimana nih? Penyelesaian sengketa ini memang diberikan kewenangan sampai dengan Bawaslu yang bertingkat permanen. Artinya hanya di Bawaslu kabupaten kota. Nah, di dalam peraturan Bawaslu kita itu kan memberikan juga kewenangan kepada Panwascam untuk menyelesaikan. Nah, dasar pemberiannya itu adalah melalui mandat. Nah, pemberian melalui mandat ini kan artinya bahwa sebuah tindakan pemberian mandat itu kan tanggung jawab hukumnya itu kan dikembalikan lagi pada pemberi mandat. Nah, berbeda dengan delegasi. Kalau delegasi dia sudah lepas total, gitu, tidak lagi bertanggung jawab, apapun yang dilakukan oleh penerima delegasi itu tidak lagi berdampak pada teman-teman pemberi delegasi, tetapi pada pemberi mandat kita yang akan berdampak. Nah, apa sih alasannya? Pertama, undang-undang mengatakan diselesaikan oleh Bawaslu tingkat kabupaten kota. Nah, kedua, alasan diberikan kepada Panwascam itu kenapa? Nah, kita tahu betul bahwa secara filosofis juga secara filosofis, geografis dan sosiologis kan banyak aspek yang membuat harus diserahkan kepada Panwascam itu. Nah, pertama, secara geografis saja, kita ini kan negara berpulau-pulau lah. Ya, kalau dibilang banyaklah jumlah pulaunya itu, maka untuk menjangkau antara satu tempat dengan tempat lain itu kan memakan waktu yang cukup. Ya kalau DKI nggak di pulaunya ada satu sih Pulau Seribu ya. Ya, Pulau Seribu. Tapi walaupun satu punya pulau, tapi pulaunya banyak 1000 lagi. Iya betul Pak. Nah, iya. Nah,
Yang kedua berkaitan dengan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk yang banyak, apalagi di kota-kota besar itu sangat luar biasa padat sekali DKI. gitu loh. Bahkan kita kalau ini di kota-kota besar itu ya jumlah DPT-nya aja cukup banyak, sekitar 7,8 juta lah. Betul DPT Pak, kita di pada- Jakarta Selatan sendiri di 1,7, Iya. 1,9 ya. Ya, jadi cukup besar lah ya jumlahnya itu. Nah, pemberian mandat itu oleh karena faktor-faktor itu, misalnya kita mau ada kasus berkaitan dengan sengketa antar peserta di suatu kecamatan tertentu. Kalau di DKI sangat mudah, tinggal kita jalan aja. Betul. Ya paling lama setengah jam atau 1 jam sudah sampai lah ya kan. Nah, bisa dijangkau lah, apalagi di masing-masing kabupaten kota itu bisa menjangkau lah di wilayahnya itu. Tapi kan di provinsi lain kan nggak, di beberapa kabupaten kota lain tuh nggak akan bisa Nggak menyambut bisa. itu. Bahkan kalau cerita teman-teman di Papua, antara satu kecamatan itu harus melewati pakai helikopter gitu. Pakai helikopter. Iya. Waduh, luar biasa. Artinya harus lewat udara gitu loh. Untuk lewat darat itu nggak mungkin sampai sehari mungkin gitu. Nah di situ aja sudah ini, makanya kewenangan memberikan mandat kepada mereka itu karena alasan-alasan itu. Nah tetapi di teman-teman Panwascam itu ketika menerima permohonan sengketa itu kan dia punya kewajiban untuk terus mereport Ya. kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Misalnya ada permohonan dan seterusnya, kemudian dalam prosesnya juga harus berkonsultasi dan berkomunikasi, bahkan putusan pun juga harus sebelum keputusan itu diambil harus menyampaikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi karena kembali lagi tadi itu, kenapa sifat konsultasi itu harus tetap dilakukan? Karena pemberian mandat itu. Jadi tanggung jawab itu tidak lepas, tetap melekat kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi itu yang mendasari nama. Makanya kita berharap juga memang pada teman-teman Panwascam ini kan juga diberikan edukasi lah oleh teman-teman kota itu untuk bisa memahami betul bagaimana dalam proses penyelesaian. Karena kadang-kadang di satu daerah tertentu itu kan ya kayak teman-teman di Kepri, coba cerita teman-teman di Kepri itu kan ya untuk sinyal aja susah gitu. Itu dia. Apalagi kalau harus melalui datang, perjalanan iya. datang ke sana itu kan susah. Waktunya cuma 2 hari lagi. Misalnya ditelepon, Pak, ini ada sengketa antar peserta di sini. Nah perjalanannya ada sudah makan waktu lama, apalagi cuma dikasih waktu 2 hari penyelesaiannya. Makanya dasarnya seperti itu gitu loh untuk Dan sengketa antar peserta. kata lainnya itu kan penyelesaian sengketa cepat ya Pak ya? Iya, Nah, karena 2 hari itu. karena 2 hari itu makanya. Istilah kita aja itu sengketa cepat karena dibandingkan dengan 12 hari itu. Jadi ya, ada juga yang protes. Di mana penyebutan sengketa cepat itu? Orang nggak ada tuh. Ya itu hanya mengistilahkan saja gitu. Istilahkan yang 2 Nah, hari seperti itu. kita kan money politik kan tidak ada istilah money politik dalam undang-undang dan Betul. regulasi kita, tetapi karena memberikan sesuatu, menjanjikan atau memberikan sesuatu barang kan dianggap sebagai money politik. Jadi seperti itu sih istilahnya. Iya. Nah, berarti apa ya? Tadi ada dasar pertimbangan juga untuk membuat mandat ke ke Panwas ad hoc ya Pak ya. Artinya sebenarnya butuh waktu juga sebenarnya kan. Jadi itu. Nah, itu juga sangat tergantung dari bagaimana informasi itu juga kita dapatkan dari yang ad hoc supaya di kota itu bisa membuat pertimbangan dan akhirnya membuat mandat. Nah, tapi pada faktanya nih Pak, kan di lapangan ini kan kita terkadang gitu dia, karena apalagi kalau tahapan udah mulai itu kan, apalagi di kampanye Pak, itu kan ini banget ya, cepat banget. Iya. Terkadang koordinasi itu pun juga ya udahlah sudah dieksekusi oleh Panwascam gitu kan. Ini keliru kan Pak ya, gimana menurut Bapak ini? Ya itu sifat-sifat tadi itu kan soal geografi, soal jarak, soal jumlah penduduk dan seterusnya itu kan membuat kita juga waktu itu dalam penyusunan Perbawaslu gimana nih mensikapinya terhadap persoalan itu, apalagi soal komunikasi. Misalnya tiba-tiba harus ada perkara masuk, permohonan masuk, terus kemudian komunikasinya nggak bisa tembus ke ini. Nah, bagaimana dengan persoalan mandat? Itu kan menjadi problem juga. Nah, di mana kewenangan mereka untuk melaksanakan kalau sudah tidak ada mandat? Kan itu juga menjadi bagian pertanyaan dari teman-teman peserta nanti loh. Anda ini kan menurut regulasi undang-undang ataupun peraturan tidak ada kewenangan. Kenapa Anda melakukan itu? Nah, di teman-teman pada saat itu berdiskusi, ya sudah kita buat dalam bentuk apa bahasanya, kita pada saat itu adalah mandat payung gitu loh. Satu mandat yang bisa menyelesaikan seluruh
persoalan pola oke. sengketa antar peserta terjadi dalam satu kecamatan itu. Jadi dibuatnya cuma sekali. Sekali. Sehingga ada persoalan-persoalan berkaitan sengketa antar peserta itu bisa langsung ditangani. Oh iya, iya. Kan repot juga nanti gitu loh. Iya, kalau per kasus kan Per Pak. kasus iya. Wah. Belum lagi yang lain kan sibuk Betul. ini sibuk itu. Betul, Terus betul. kemudian komunikasi gimana. Terus kemudian nanti gimana kirim suratnya. Itu Ya walaupun dia, kan? walaupun bisa dengan WA ya kirim ininya, tetapi kan ini kan agak menyulitkan karena kita ingin menyelesaikan atau menegakkan keadilan kan bagaimana semudah mungkin kita untuk menyelesaikan itu. Misalnya di dalam sengketa antar peserta dengan penyelenggara itu kan ada permohonan secara online juga, itu kan untuk memudahkan semua gitu loh, menjembatani segala kepentingan-kepentingan di dalam pemilu yang waktunya sangat terbatas. Kita nih dikejar sama waktu terbatas. Betul. Nah, kalau waktunya panjang mungkin kita agak enjoy gitu loh, bisa santai-santai dan sebagainya. Bayangkan, kalau saya pernah bilang dulu waktu sempat diskusi di televisi lah pada saat itu. Ya. Nah, kalau saya bilang CNN ya Pak ya? ya sempat itu dipanggil. Saya bilang di sengketa proses pemilu itu merupakan persidangan yang paling tercepat di dunia. Meskipun dalam penanganan pelanggaran kan sidangnya juga sekitar lebih kurang 7 hari. Ya. Tapi kan itu dilalui oleh proses-proses lebih awal gitu loh. Ya kan mereka sudah mulai dari Gakumdu, kepolisian, kejaksaan, kemudian penuntutan di pengadilan, itu kan proses wajib sudah dilalui. Tapi ini kan cuma 12 hari, kita harus membuat putusan itu. Jadi ini kan bagaimana kita kejar-kejaran dengan waktu, kemudian bagaimana SDM kita. Alhamdulillah karena SDM kita juga sangat luar biasa membantu bagaimana sekretaris sidang, asisten majelis, notulensi dan perisalah itu mampu bekerja secara bersama-sama di dalam mempersiapkan itu. Sehingga praktis kita pada saat melaksanakan kewenangan di 2019 itu ya meskipun ada kekurangan dan kelemahan tetapi tidak mengganggu substansi di dalam penyelesaian sengketa itu. Meskipun yang kita hadapi pada saat itu ya ini ahlinya ini bukan orang-orang biasa, orang-orang yang ya. iya. Kadang kalau kita dengar namanya aja kan agak ini luar biasa, tetapi alhamdulillah dengan kekompakan kita semua, tim di Bawaslu provinsi lah semuanya itu dari pimpinan sampai sekretariat itu mampu menyiapkan psikologinya secara baik. Harus pede Iya kan dong. gitu ya. Nah, terkait ini Pak, tadi kan permohonan subjek sengketa berarti siapa aja Pak? Karena kan biasanya apalagi yang proses cepat juga dibawakan terkadang cuma simpatisan, kader yang ya mungkin nggak ngerti kader punya KTA atau enggak. Boleh nggak itu Pak ngajuin permohonan? Nah, di dalam sengketa proses pemilu kan kita mengenal bagaimana subjek ya. Siapa aja sih yang menjadi subjek di dalam permohonan itu ya. Kalau kita bilang hanya peserta pemilu lah. Peserta pemilu. Nah, bagaimana dengan kedudukan caleg? Nah, itu juga menjadi persoalan pada saat itu pernah dipertanyakan sama orang. Ya, caleg itu harus melalui partai politik karena partai politik yang menjadi peserta pemilu. Nah, demikian pula di sengketa antar peserta, tidak semua orang bisa terlibat di dalamnya. Ada pengecualian-pengecualian. Misalnya, mereka itu masuk ke dalam daftar kampanye terdaftar di KPU. Nah, kalau mereka tidak masuk itu juga tidak menjadi bagian dari kita. Nah, yang berhadapan di hadapan kita adalah ya orang-orang yang berkaitan dengan peserta pemilu. Ya, melalui SK resmi mereka yang sudah didaftarkan, mereka ini harus menunjukkan bahwa kami ini adalah peserta pemilu, akan seperti itulah atau tim kampanyenya. Itu mereka harus menunjukkan. Nah, kalau dia salah satunya saja maka tidak menjadi bagian dari subjek itu, sehingga dianggap tidak menjadi bagian dari sengketa antar peserta. Nah, sama dengan di sengketa peserta dengan penyelenggara, dia harus benar-benar ya, dia menunjukkan SK-nya. Dan kalau di partai politik itu kan dia harus menunjukkan SK, misalnya tingkat provinsi, dia harus menunjukkan SK pemberian dari pusatnya itu, nama di situ dan akte dan segala macam persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka. Jadi memang sengketa proses pemilu ini kan belum begitu banyak lah, belum begitu banyak dikenal oleh publik karena keterbatasan itu. Berbeda kalau dengan penanganan pelanggaran, semua orang bisa terlibat di dalamnya, bisa menjadi pelapor, bahkan ya kalaupun mereka ini bisa menjadi saksi dan seterusnya atau bisa memberikan informasi awal. Tetapi dalam sengketa proses pemilu hanya orang-orang tertentu saja. Makanya bagi saya dan menurut saya itu perlu disosialisasikan ini gitu. Ini adalah sesuatu yang baru yang juga harus diketahui oleh publik secara menyeluruh gitu. Nah, satu lagi yang paling publik tahu itu sebenarnya adalah sengketa perselisihan hasil pemilu. Nah itu. Nah ini yang lebih banyak orang perhatiannya itu lebih banyak ke situ. Nah bagaimana Bawaslu dalam dalam proses atau rangkaian sengketa hasil pemilu ini?
Iya. Gimana posisi kita? Sengketa proses pemilihan kan masih relatif baru lah ya, masih relatif baru kan, dan juga baru diatur secara detail itu baru di Undang-Undang Pemilu Undang-Undang 7 tahun 2017 ini kemudian diteruskan. Karena kalaupun ada sebelumnya itu hanya mengatur sengketa antar peserta pada saat itu yang diatur secara digit, malah kebalik gitu. Malah kebalik kalau dulu itu malah sengketa antar pesertanya. Nah sekarang yang diatur secara khusus dalam undang-undang itu adalah sengketa peserta dengan penyelenggara. Nah maka kita sebetulnya kan di provinsi kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman partai politik, kemudian disitulah tempat kami untuk bisa menyampaikan bahwa ada sengketa seperti ini, bagaimana memberikan pandangan, termasuk juga kita meminta respon dari mereka dan seterusnya. Bahkan kita juga pernah juga melakukan evaluasi lah, meminta pendapat mereka bagi mereka yang pernah mengajukan permohonan itu seperti apa sih pelayanan yang sudah dilakukan ataupun penyelesaian sengketa yang ada itu. Ya tentu ada hal-hal yang dianggap menurut kita suatu masukan yang baik, kita juga itu akan gunakan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan seperti itu. Iya, nah itu tadi. Kalau emang sih lebih populer tadi kalau menurut saya sengketa hasil, karena orang kan biasa, orang cuma menunggu yang mana nih yang menang gitu kan. Nah Bawaslu kan kalau ini kan kita cuma memberi keterangan ya Pak ya. Iya, posisi kita Mahkamah Konstitusi sebagai pemberi keterangan aja. Tetapi kadang-kadang keterangan yang disampaikan oleh kita itu kan menjadi pertimbangan juga oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi lah itu. DKI juga pada pemilu kemarin juga termasuk saya juga pernah memberikan keterangan di sana terhadap kasus-kasus yang ada di dapil kita di Jakarta itu, kasus seperti itu. Iya. Dan akhirnya kami pun jadi kabupaten kota itu kan benar-benar melihat bagaimana performa DKI dalam proses penyelesaian sengketa yang sudah dilakukan, baik itu yang proses maupun yang hasil gitu kan. Nah, apa yang menurut Bapak masih kurang dalam dalam kerja-kerja penyelesaian sengketa ini? Iya. Sebetulnya kan hampir rata-rata ya kalau kita pertimbangkan di seluruh Indonesia itu kan persoalan fasilitasnya yang belum seperti ya kembali lagi itu bicara pengalaman kami lah di 2009. Pada saat pembacaan putusan itu kan pengunjung itu cukup padat sekali. Kami juga berpikir ini gimana ini begitu orang-orang yang menghadiri itu begitu banyak. Nah kalau terjadi sesuatu, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri nih? Sementara pintu belakang untuk tempat kita menyelamatkan diri itu tidak ada, terkunci di situ semua, karena harus melewati dua pintu yang memang adanya di posisi depan semua, yang sudah tertahan atau ditutupi oleh barangkali. Pertama ya soal fasilitas, soal ini. Kalau bicara kesiapan SDM dan sebagainya, saya kira kan Bawaslu sudah melakukan pelatihan di masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Bagaimana menyiapkan mereka menjadi yang handal dalam proses itu, saya kira tidak ada persoalan, tapi masih mungkin saya juga belum tahu nih bagaimana posisinya di ini, tetapi berkaca dari pengalaman kita di 2019 itu masih ada kurang. Tetapi kalau untuk sekarang kan karena Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sudah pindah ke kantor baru dan semua fasilitas itu sudah tersiapkan, bahkan ya untuk menghadapi pemilu ke depan itu udah siap lah kita untuk ini ya. Ini apalagi kalau masanya udah banyak nih Pak, di bawah ya, simpatisannya udah banyak. Udah banyak. Ya biasa kan kadang-kadang kalau nggak sesuai dengan hatinya kan bisa aja mereka marah kan. Kita yang menjadi majelisnya menjadi sasaran gitu loh. Ini kan juga ya inilah kita berandai-andai aja seperti itu, karena kadang-kadang kan emosi orang kan tidak bisa kita tahu kapan dia harus ini kapan ini, tapi kita harus perlu untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, jangan sampai kita jadi korban dulu baru kemudian mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Luar biasa. Nih sahabat Bawaslu, kira-kira ya kalau kita perhatikan ya dari jajaran kekordifan penyelesaian sengketa ini kayaknya stylenya sama-sama ini, orang yang cool gitu kan. Jadi emang performa penyelesaian sengketa itu harus menunjuk orang-orang yang sepertinya memang tidak pernah mengalami sengketa atau gampang segera menyelesaikan persoalan sengketa. Padahal kita juga punya sengketa dalam hati kan. Itu dia. Orang banyak tahu bicara sengketa hati gitu. Itulah memang kelebihan yang harus dimiliki oleh kita. Saya juga masih banyak harus saya belajar gitu, karena
untuk bagaimana bisa menghadapi orang banyak kalau kita juga belum selesai. Itu kan bagaimana kita harus melepas atribut-atribut kepentingan pribadi kita itu. Karena kalau ada beban di dalam pikiran kita, gimana kita mau menyelesaikan orang? Ya, yang terkonsentrasi adalah persoalan kita. Sementara apa yang disampaikan oleh para pihak sebetulnya bisa diselesaikan menjadi tambah ribet gitu loh, karena kitanya sendiri sudah ribet gitu. Makanya bagaimana kita mengosongkan pikiran kita dengan persoalan-persoalan pribadi kemudian masuk pada ruang mediasi atau ruang adjudikasi sehingga benar-benar objektif kita dalam melihat. Karena posisi kita kan objektif dalam posisi yang objektif gitu loh. Kita tidak boleh walaupun pada akhirnya kita harus subjektif kan. Ketika posisi kita objektif dalam posisi yang objektif, kemudian harus subjektif dalam dua posisi yang objektif itu posisi kita sebagai majelis adjudikasi gitu. Berbeda dengan para pihak kan subjektif dalam posisi yang objektif. Mereka subjektif dong. Gitu. Selalu merasa diri paling benar. Gitu. Orang peristiwanya seperti itu objektif dia. Tetapi harus begini dong. Nah, yang lain juga begini. Karena itulah kita tadi artinya kita kan harus mendengar, melihat bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam baik mediasi dan adjudikasi itu kan untuk kemudian kita mengambil putusan khususnya dalam adjudikasi. Kalau dalam mediasi kan kita nggak boleh maksa nih. Ya teman-teman atau para pihak nggak mau damai ya sudah kita buat, tidak tercapai kesepakatan. Kalau mau damai ya silakan. Nah tetapi dalam adjudikasi ya mau terima atau tidak ini putusan kami. Betul. Karena kita kan lembaga akhir dalam penyelesaian sengketanya, lembaga akhir dalam menyelesaikannya. Mengikat dalam hal-hal tertentu. Ada tiga betul. Tiga persoalan yang tidak bisa final dan pending kan. Harus naik ya peradilan tata usaha negara dia menyelesaikan. Itu kan yang sejarah saya cerita tadi kenapa kemudian lahir sengketa itu karena kita memiliki peradilan administrasi yang dulu dari sejarahnya banyak lah kalau teman-teman hukum mungkin pernah belajar lah soal bagaimana sih sejarah hukum kita sipil law ini bisa adanya peradilan administrasi gitu ya. Nah sekilas seperti itulah peradilan penyelesaian sengketa ini. Itu disebut kuasi lah peradilan. Kuasi peradilan tapi cukup menyeramkan loh Pak ya. Kan ada proses adjudikasi di sana yang di ujung yang kita semua jadi yang mulia. Iya. Itu semua jadi. Iya, suatu kebanggaan memang kita kan dipanggil yang mulia itu kapan lagi itu? Kapan lagi jadi yang mulia? Walaupun kuasi ini, tapi ya cukup menggetarkan ya calon-calon itu ya calon-calon ini legislatif kita ya dan ya mungkin memang harus diperkuat saja saya kira ya untuk ambil regulasi berikutnya fungsi atau kewenangan sengketa Bawaslu ini ya di regulasi berikutnya. Dan saya kira di Bawaslu RI juga kan sedang menggalakkan bagaimana melakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada kemarin, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan, itu kan terus diperbaiki karena sifat dari regulasi kita kan mengikuti kan. Jadi artinya hukum itu mengikuti proses-proses yang ada itu. Kita nggak mungkin bisa mencakup. Misalnya ada suatu perbuatan ya baru kemudian dibuat regulasinya karena untuk menjawab persoalan itu kan menyelesaikan persoalan itu maka dalam bayangan-bayangan kita kira-kira apa sih yang terjadi ke depan ya seperti di usulan perbaikan-perbaikan yang ada kita berusaha untuk menyempurnakan regulasi itu agar kita nanti setiap apapun yang terjadi itu ada jawabannya di dalam peraturan kita atau secara teknisnya begini loh yang harus kita lakukan jadi kita akan menjadi PD gitu loh dalam menyelesaikannya itu. Karena sudah diatur. Sudah diatur. Tinggal kita belajar dulu yang kuat yang menguasai. Kalau enggak juga kita kan jadi grogi juga berhadapan para pihak. Apalagi mereka sudah benar-benar belajar, menguasai, kitanya masih kurang. Kita susah. Tambah lagi pengacara-pengacara mereka yang itu yang terjadi. Besar itu. Terjadi di DKI juga begitu kan berhadapan dengan lawyer-lawyer yang cukup memiliki kemampuan, pengalaman senior. Nah itu menghadapi itu kan tidak mudah gitu loh. Pastinya. Aduh luar biasa Pak, ya Allah ini kita sudah mau di ujung ya, di ujung pertemuan kita nih ya. Nah nih Pak, buat kita semua nih yang nonton untuk tetap sehat, segar dan punya pikiran-pikiran yang keren gitu ya untuk membangun negeri, untuk membangun demokrasi dan sebagainya, apa tipsnya Bapak? Karena saya tahu nih, saya baru tahu kalau Bapak ternyata olahragawan atlet yang luar biasa, prestasi juga. Ya itu cerita-cerita masa lalu lah karena memang jalan hidup itu memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau memang itu jalannya harus kita lalui. Kalau lihat performa Bapak, orang nggak tahu loh kalau Bapak itu ternyata atlet tinju. Luar biasa.
Ya, kita berharap semua, termasuk saya, untuk melihat pribadi saya, kita harus terus menguasai dan belajarlah apa yang menjadi tugas dan fungsi kita, termasuk kewenangan-kewenangan yang ada di Bawaslu. Karena masyarakat itu kan tidak mengenal kita nih ada di divisi mana, ada di bidang tugas mana kita dikhususkan, tetapi masyarakat tahu kalau ada persoalan ya Bawaslu. Nah, oleh karena itu penguasaan seluruh kewenangan kita itu lintas divisi itu harus kita lakukan, belajar ya, di samping juga mendorong teman-teman di sekretariat itu belajar dengan berdiskusi dan minta pendapat atau kita sharing itu kan cukup membantu kita untuk memudahkan kita dalam belajar ya. Biasanya kalau kita berdiskusi kan mendorong kita untuk membuka lagi nih seperti apa sih pengaturan sebetulnya, walaupun di kepala kita kan ada kadang-kadang sudah terisi yang lain menjadi agak sedikit berubah gitu pemahaman kita, maka perlu kita buka-buka dengan kebiasaan-kebiasaan diskusi, termasuk juga ini kan saya juga harus mereview kembali nih apa sih kewenangan Bawaslu khususnya penyelesaian sengketa. Ketika dipanggil saya sama Bu Ardana, waduh saya harus mempersiapkan, apalagi saya tahu betul Bu Ardana ini kan cukup luar biasa di dalam mengolah bahasa politiknya itu kan. Cuma mancing doang nih Pak. Baik Pak Wahyudin, Iya. ini kita di Bawaslu Jakarta Selatan pastinya mengucapkan terima kasih banyak atas Sama-sama, kehadirannya, ya. pencerahan yang luar biasa, dan kita berharap publik ya, sahabat Bawaslu di luar sana juga bisa mengambil pelajaran, pengetahuan buat kita semua untuk menguatkan kembali sistem kepemiluan kita dan juga demokrasi kita. Ya. Amin, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Pak Wahyudin Mbak. sudah mampir di kita dan memberikan pendidikan ya buat kita ya, informasi dan semuanya. Sahabat Bawaslu, tunggu kami terus ya di tayangan podcast selanjutnya. Tentunya akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah hebohnya dan tidak kalah hebatnya, supaya kita bisa belajar bersama. Saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama.